Saksofon. Iya. Saksofon. Oke, seksnya saksofon. Seknya buat saya, ponnya. Jadi tidak hanya Mega. Terendi udah punya anak? Udah. Oh, terus gimana tuh anak-anaknya? Anak-anaknya begini, besar-besar seperti itu. Jalan-jalan waktu pas sore, bila dinten Sabtu malam Minggu, tersalang kegening kenyaman, raya batur arus Sampurasun. sampai. Nah, geuning sudah ada di sini. Ih, begitu kita selalu on time, Mbah. Saya teh nunggu di depan lift. Oh gitu, nah aku Iya. cependa. Kan upami sahur abah teh tabu genep ke dari tempat abi mati tabu 5 subuh teh tos di. Oh, kuningan. Bari ngaronda. Ya gitu. Atur punten nilainya. Aduh, hatur nuhun Pak Sumping. Aduh. Teh Wendy, sareng teh bontot. Bontot wae. Bontot wae. Ya, iya. Hatur nuhun sakali deui. Sami-sami. Kurang dibuka heula di openingnya. Semuhun. KLJB Podcast Be Creative or Lose. Musik adalah bahasa universal, ekspresi seni yang jujur, menggambarkan kegelisahan, kesedihan, bahkan kebahagiaan yang wadiduy, membuat kita bisa ngarengkene, joget, atau ngarengkak. Dan bintang tamu kita saat ini adalah barudak Bandung yang wadiduy, Rengkak Project. Tema kita adalah musik etnik memang nyentrik ya. Ya, karena kan Rengkak Project itu ada apa? Unsur etniknya ya. Iya. Oke. How are you today? Baik, Bah. Harus bahasa Inggris lagi. Oke, bahas. How are you today? I'm fine, thank you. Oh, and I love you, okay? Luar biasa. Abi menit terharu. Ya Allah. Okay. Would you like to introduce yourself? You're first, okay? Ya, Mhm. ya pokoknya mah aku mah begitulah yes dan no gitu. Oke, ya maksudnya what's your name? Nah, itu. Karena ini adalah Rengkak Project milenial, Oh, jadi iya. harus go internasional. Iya, betul sekali. Kebetulan Ya nama lengkapnya Wendy Widya. Wendy Widya, berarti itu Bontot Widuri, itu kan? Oh, bukan. Oke. Ya, bagaimana sejarah Rengkak Project ini terbentuk? Sebetulnya kalau saya Mhm. harus diceritakan sama Prof panjang, Ya. sepanjang jalan Kenangan. Tapi mungkin di sini kita singkat saja. Iya. Berawal dari memang asalnya memang kita nggak saling kenal juga. Oh, dulunya tuh nggak kenal. Nggak kenal. Oke. Iya, saya anak mama, Botot anak mama. Oh, ini adik kakak. Kenapa? Adik? Adik kakak beda mama aja. Iya. Oh, berarti papahnya ganda campuran. Enggak, papanya beda juga. Oh, beda juga. Oh, berarti bukan satu keluarga. Bukan, oh iya benar. Bisa jadi. Bisa jadi. Apa nama saudara? Ya. Iya, Jadi iya. begini, Mbak. Berawal dari emang kita kan dulu emang sama-sama sekolah di seni Oh, di mana tuh? di SMK 10 Bandung. SMKI lah dulu Mbak ya. SMKI dulu mau Iya. mungkin Pokar. Pokar, zaman saya Pokar. Iya. Kalau zaman kita yang muda-muda kan, tapi Iya. apa juga jangan kecil hati karena ada Iya. kan muda pada masanya. Iya, saya ABG pada masanya. Betul. Iya. Jadi karena kita suka senang di tradisi, Iya. ketemu lewat dari beberapa acara juga pada Iya. akhirnya. Iya. Ya udahlah kita bikin grup aja. Oh, Tapi oh. mungkin sekilas kita mengenang ya. Sebenarnya memang sebelum mereka kita juga pernah di satu
satu grup juga, namanya di Sasora. Cuma karena memang pada akhirnya kita menjadi dua, tapi semuanya baik-baik saja. Hanya mungkin ada apa ya? Karena acara yang sering bentrok begitu, pada akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Yang ini yang penting kita masih di situ jalannya, meskipun sudah beda nama. Jadi ketika dulu di Sasora ya sekarang pada akhirnya kita itu sebetulnya ada 6 ya? 6 sekarang. Di Rengkap Project berenam. Tapi kebetulan pada ini beberapa dari kami ada acara, jadi tidak bisa memakan sebesar-besarnya kata saya maafkan, jangan sekali-kali lagi. Oke, siap. Jadi kita tidak bisa absen semuanya, tidak bisa ada semuanya maksudnya begitu. Pada akhirnya ya sudah, kita bikin grup aja. Sebelum nama Rengkap juga kita sebetulnya belum ada nama. Hanya saja dulu kita itu ada satu lagu di album pertama, lagu yang pertama banget. Judulnya itu Rengkap. Abah tahu lagunya? Saya lupa ingat, karena kalau di channel YouTube-nya pernah dengar. Abah tidak tahu. Coba supaya mengingatkan lagi. Yang begini tadi nih, separuh surat kendang mau naga, yang seperti itu. Ya saya tidak lanjutkan, nanti awal terkesima. Kalau saya itu lagu Footloose yang saya tahu ada. Apa itu? Pernah dengar lagu Footloose? Lagu dangdut? Footloose lagi cinta. Putus. Sama lagu Apel mungkin tahu ya. Apel yang kayak gimana Bang? Apel langit pelangi. Pelawak ini ternyata ya. Oke, di Rengkap Project itu Wendy sebagai Saya sebagai tadi belum beres ya Bang? Oh iya tadi. Nah, tadi setelah lagu Rengkap, kita berunding tuh anak-anak. Udah aja, kita kasih aja grup kita itu namanya Rengkap aja. Kemudian kata anak-anak udah aja, karena kita kan tidak hanya di wedding, terus kan ada event juga. Kadang-kadang kan kita juga mengisi di dinas juga. Udah aja ditambahin aja ujungnya project. Gitu. Jadi Rengkap Project seperti itu. Rengkap adalah nama yang diambil dari judul lagu. Pertama. Mungkin ada makna di balik Rengkap Project. Kalau makna Bapak mau bantu? Maknanya sangat dalam sih Bang. Saking dalam itu lo bisa dijelasin Bang. Oke, nanti kita coba masuk ke situ ya. Iya, nanti kita buat sama-sama. Iya, karena saya tentu tidak bisa masuk kalau dalam. Iya. Jangan Bang. Iya, oke. Iya. Teh Wendy itu sebagai Saya sebagai vokalis, berarti itu adalah kabel apa? Tukang tiup, saksofon. Iya. Saksofon. Oke, seksnya saksofon. Seknya buat saya, ponnya buat bontot. Yang pertama punya gagasan. Gagasan apa? Ya ini, nama kita Rengkap Project. Sebetulnya emang bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Karena kan kita dulu sering kumpul. Pas genepan bareng Rengkap gitu. Iya sih. Sebetulnya Sering enggak sih, jadi proses ya. Geus lah kieu cek kasar nama kita. Kalau kata bahasa Belandanya mah begitu. Geus lah daripada lieur-lieur neangan ngaran Rengkap we. Gitu. Jadi memang kesepakatan bersama sebetulnya. Wow, dan itu sangat cocok sekali. Baik, latar belakang personil tadi Wendy dengan Bontot ini sama-sama satu sekolah ya di SMKN 10. Yang lainnya juga sama. Sama. Satu angkatan. Enggak. Saya angkatan paling muda. Berarti Bontot angkatan bersenjata. Iya boleh. Ada yang unik nih, soalnya kan mamahnya tukang poli, anaknya vokalis. Iya, betul. Iya. Sebetulnya saya juga nggak tahu sih Bang. Cita-cita saya lagi pengen jadi polwan. Kemudian seiring berjalannya waktu bertambahnya usia, saya pengen jadi guru. Setelah mencoba saya jadi guru, ternyata saya ada bakat terpendam jadi tentara Abah. Tapi ketika nyekalan beliau saya tuh tidak cocok karena saya terlalu lucu. Harus bersenjata gitu. Pada akhirnya saya cari jalan tengah aja karena saya resepnya badminton dulu. Ya udah saya belajar vokal aja. Cocok sekali.
pertama ingin jadi polwan, Iya. berarti bontot. Polwan kan polisi wanita, ya? Berarti bontot polisi tidur dong. Enggak sih. Enggak, bukan. Bukan. Sampai sama enggak itu? Iya, justru Bontot dulu pengen jadi apa sih Bontot? Jadi- Cita-citanya nggak jadi tukang saksofon. Bukan, apalagi. Oh. Jadi apa sih tuh? Kalau dulu saya tuh nggak jadi apa ya? Apalagi? Saya lah ingatan sih bang. Sekarang lagi hilang ingatan. Ya, Berarti ingin jadi orang gila. Kan hilang ingatan. Iya ya, tahu kan sekarang lagi Betul, hilang. saya cocok sekali karena zaman pandemi corona orang gila nggak pernah kena. Betul. Iya, benar-benar. Iya betul. Cocok. Contohnya Ya apa? positifnya mah yang Iya. mana ya? Berarti abah apa? Iya, berarti orang. Orang gila, bebas corona gitu, Mbak. Ayo aku abang pun tadi. Iya. Abi mah begitu suka serius. Iya, betul sekali. Memang betul itu adanya. Dari SMKI ke STSI. Iya. Oh. Kalau ini Kalau saya beda jalur pak. beda jalur. Oh, ke Dulu di SMKI, Terus? kalau kuliahnya ke SLB malahan. Ngajar anak autis kayak gitu. jadi tetap jadi guru. Mau ngajar di guru. Awas kakepaan. Dikit banget. Iya. Sekarang aja dia kalau sebelum mulai niup itu begitu dulu apa ada ritualnya. Ada ritual. Gitu. Wow, keren. Keren Oke. banget Mbak kita itu. Dan sekarang ini masing-masing personil kesibukannya kan tidak melulu di musik itu, mah kan temporer. Iya. Nah, yang aktivitas Dari siapa dulu nih? dari sini dulu Wendy, ya? Wendy. Dari aku dulu. Iya. Kalau aku sebetulnya kalau dulu memang sempat ngajar juga. Ngajar. Karena selalu bentrok Jadwalnya akhirnya kasihan kan saya harus mengajar anak-anak bangsa ya Bang. Iya. Kalau dulunya nanti seperti saya bilang dulu kan jadi pada akhirnya ya sudahlah saya memutuskan jadi Seniman saja. Begitu. Wow. Tapi di balik itu juga saya juga ada apa? Ada buka usaha kecil-kecilan di rumah juga. Entrepreneurship. Bisa dibilang seperti itulah. Saya kebetulan sewa-sewain kostum kayak buat apa? Buat Oh, penari-penari. artinya mempunyai sanggar. Iya. Namanya sanggar. Kalau sanggar sih sebetulnya nama aku sendiri sih, Mbak. Oh, jadi Wendy Enterprise. Juga Wendy Enterprise juga Oh, sih. Wendy kostum. Bontot juga sama. Saya ngajar Saat ini masih tetap enggak kalau sekarang kok Oh, sekarang aktivitas selain di musik? Pengacara juga kan? pengacara. Oh, iya. Iya. Oke, Apa kan aja pengacara apa? pengangguran banyak acara. Oh iya, kan apa itu? Kan abah tet bawah. Iya. Ya, baik. Momen paling indah bersama Rengkah Project waktu di mana? Kalau momen sih sebetulnya setiap event, setiap acara juga selalu menjadi indah buat kita ya. Iya. Karena dengan kebersamaan mungkin tercipta keindahan-keindahan yang sangat luar Chemistry biasa. ya. Kayak gitu, Chemistry. kan. Dan Jadi ketika yang disebutin ya, ketika tampil itu selalu dengan membawa wanita musik Sunda. Yang dipakai apa tuh? Kan ada etniknya. Apa tuh? Aku kan aku kan di saxophone, terus kan ada perkusi, Iya. ada sulingnya. Nah, itu. Kenapa harus ada unsur etnik dalam ekspresi musik Rengkah Project? Jawab kan? Ya, mungkin ada alasan. Sebenarnya itu lebih ke style kita sih. Jadi Oh. kita emang suka musik itu sendiri. Jadi Iya. kita menjalannya dengan baik, dengan suka, dengan Iya. jujur lah. Dan Dan kita memberi warna di musik itu sendiri. Jadi kita pengen beda daripada yang lain. Iya. Kita mengkolaborasikan alat musik sendiri itu tanpa menghilangkan Nuansa etniknya. jadi kalau kata peribahasa dari London mah masih mengandung kawasan gitu ya. Oh, iya, mi Terus saya bapak. nanti si bapak kajaman Kajaman. seperti itu karena kan Baik. kita kan memang berawalnya dari tradisi. Sedangkan sekarang anak-anak pada zaman sekarang itu kan kadang ya, pasti Iya. tidak semua. Tidak semua. Tapi mungkin hampir sebagian besar sudah melupakan Iya. tradisi. Iya. Pada akhirnya kan namun kecapi suling. Nah, kamu kita itu mah jadi orang tua sudah Oh. kan begitu. Berarti ada kacape juga, ada kacape. Ada kecapi, Kecapi, suling, kendang. Oh, kendang. Nah, Oh. kendang terus kalau yang itunya saksofon di bontot di saksofon ada lagi di canai di perkusi. Farel pegang siapa? Farel ini pegang Pegang Une. Kalau alat sih suling, kalau Iya. pegangnya pegang itu kalau alat Oh, suling. sulit. Oke. Visi dan misi dari Rengkah Project apa nih?
Sebetulnya hampir sama ya. Ya, apakah itu? Hampir sama saja sebetulnya kita pengen sebetulnya tidak bisa disebut karena kan kita itu merupakan musik etnik ya. Dan sekarang itu memang sudah zamannya musik etnik itu sebenarnya tidak kita hanya satu-satunya. Hanya saja mungkin visi dan misi semuanya pasti sama, ingin menjadi sebuah kelompok atau sebuah lahan kreativitas yang baik begitu, yang bisa diterima oleh semua kalangan, kalangan adik saya, kalangan saya, kalangan ibu saya, dan kalangan abah. Betul. Artinya dengan berekspresi musik di Rengkang Project, dengan mengakomodasi berbagai musik Sunda tadi, adalah bagaimana bisa juga memberikan hiburan bagi semua orang dengan karakternya masing-masing. Anu resep karena sudah ada ya sudah di mereka. Anu resep karena saksofon apa aja bontot gitu. Luar biasa. Memang kita juga nggak musik Sunda aja juga, jadi bisa kayak bikin aransemen ulang lagi. Oh, recycle. Kayak dangdut. Di aransemen ulang lagi. Oh iya. Terus misalnya lagu pop, lagu barat juga. Oh, lagu barat juga. Iya. Contoh. Mesak ngapuluh di kan Jawa Barat. Barat. Iya, maksud saya itu Jawa Barat. Bukan dari sana tuh Iya, yang tadi kayak Footloose tadi. Iya kayak Fly me to the moon. Apa harus nonton dong? Nanti saya kasih kasetnya ya. CD-nya udah ada. Ada. Kalau nggak salah harganya 25.000 ya. 25.000 buat apa mah gratis. Aktivitas latihan di studio mana? Sebetulnya kalau untuk studio kita nggak matok dari satu studio, maksudnya nggak terpaku di studio itu aja, kan kita punya markas. Oh. Jadi tempat berkumpul. Di rumah siapa? Tempat ngumpul anak-anak ada di basecampnya di tempat sana ya? Bukan di sana. Iya di sana juga kalau sekarang sana. Kalau dulu ada di basecamp yang rumah yang di mana sih? Oh iya. Makarwani. Oh, Margawani. Oh, Ciwastra. Di Ciwastra. Kalau sekarang seringnya di rumah sana yang pemain perkusi. Kadang-kadang kita juga ngejadwalin buat di studio karena kan kalau kayak di rumah kita tidak maksudnya fasilitasnya kurang mumpuni kalau di rumah, jadi seaya-aya lah. Tapi meskipun seaya-aya juga tidak mengurangi semangat kita buat latihan, tetap aja latihan banyak cucol luar biasa. Cuman kadang kita juga ke studio gitu, kayak di Asteri gitu yang dekat-dekat rumah deh. Itu cuma buat kalau kayak udah kita lagi bikin lagu nih barat lagu ini misalnya, ya udah di rumah tuh main tantengkong geus ieu juga nyeunahkeun orang di studio yuk. Iya. Yang membuat atau menciptakan lagu Rengkang siapa? Kebetulan kita itu kan di album pertama itu ada 8 lagu. 8 lagu. Yang 3 lagu ya. Yang 3 lagu kita recycle lagu-lagu zaman terkumpul, Pak. Iya. Karena memang kita konsepnya pengen nyatuin tradisi sama ini kan, maksudnya kolaborasi antara tradisi sama modernnya gitu. Yang kita ngambil ada lagu yang entok mulang, naik buah kawu. Entok mulang tuh yang gimana? Aku balik lagi jadi males. Saya terlalu terkesima sama kacamata Abah itu. Itu mah entok kena corona. Iya betul. Maafkan ya, saudara teh entok teh sedang penyakitan, jadi seperti itu. Entok mulang yang itu, naik buah kawu. Buah saung runtuyan. Kayak gitu. Cuman kita kemas lagi nggak dalam bentuk tradisi. Itu kan lagu dulu ya. Berarti kalau itu lagu zaman apa? Betul. Berarti ada arranger. Ada. Siapa? Sebetulnya kalau untuk arranger, kita tidak bisa matok misalnya ini Bontot yang nggak aransemen, yang ini mah misalnya Denny yang nggak aransemen. Sebenarnya tidak, karena kita semua itu udah pada porsinya masing-masing. Jadi ketika kata kita berempuk nih, lagunya naon aing, hey saya punya lagu saya begitu, hey coba cimien musiknya Bontot cimien gitu lewat meskipun hanya lewat virtual seperti itu, tapi tetap kita berkomunikasi. Kalau begitu sebenarnya Rengkang Project ini genre musiknya lebih ke mana?
sebetulnya iya etniknya ditanya etnik kolaborasi. Etnik collaboration. Tentu kita selalu aja punya sesuatu atau yang menjadi katakanlah role model ataupun idola. Mungkin ada siapa untuk kalian di dunia vokal? Untuk saya sebetulnya kalau untuk saya di dunia vokal karena kebetulan saya masing-masing punya di tiap genre sebenarnya masing-masing punya. Kayak misalnya kalau di Kepresidenan ya, saya sangat suka sekali sama Mama Menung Malasari. Ada pun guru saya dulu dosen masih kuliah Ibu Mas Yuni. Ibu tapi emas ya, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa sih, itu namanya seperti itu. Kalau untuk genre ke Sunda, saya suka Teh Rita Tila. Oh, pantesan suaranya mirip Teh Rita Tila. Ya Allah, serius benar. Saya kira tadi mau nyebutin saya sama siapa ya yang jadi Rita Tila. Pas yang lagu Corona tadi mirip sekali. Iya. Bakal kesini. Kenapa saya suka banget sama Teh Rita? Karena kalau menurut saya Teh Rita itu salah satu penyanyi yang apa ya? Kalau bahasa multifungsi, multi talented, multi level marketing ya teman. Iya maksudnya karena beliau itu masuk dengan berbagai genre, Kepresidenan, sahabat, pop Sunda ada tempatnya, dangdut oke seperti itu. Kalau untuk pop Sunda, kalau untuk dangdut, harus disebutkan juga. Nggak apa-apa. Kalau untuk dangdut, siapa tuh? Saya sukanya sama Rhoma Irama. Rhoma Irama? Karena Rhoma Irama sangat menginspirasi saya buat satu lagu. Jangan begadang. Yang bagaimana ya? Begadang, jangan begadang. Kenapa Kak Rhoma Irama? Kan perempuan. Saya sudah bilang. Harusnya Rita Sugiarto, Elvi Sukaesi. Iya. Rhoma Irama? Iya. Itu salah. Kan kata saya juga terinspirasi dari lagunya. Oh, saya suka begadang. Kalau ingat Rhoma Irama itu saya langsung tidur karena kan kata Bung Haji Rhoma Irama itu. Oh, jangan begadang. Kalau bontot, saxophone, siapa idolanya? Kalau saya sih banyak sih. Ya, satu. Dari saking banyaknya nggak bisa disebutin bang. Oke. Karena pokoknya banyak aja. Banyak ya. Soalnya bingung banget gitu-nya. Tiba-tiba ingin menjadi pemain saxophone itu bagaimana awalnya? Sebenarnya itu kan nafas itu harus. Iya nafas. Sebenarnya saya mau main kecapi bah. Dulunya. Cuman saya kecapi kepalamnya aja. Ada lagu ada momen di kepalamnya aja. Oh apa tuh? Oh yang ngacapiannya bontot. Iya. Oh multi talent juga. Bahkan di satu video klip ada ya yang nangis. Ada. Yang main bontotnya nangis. Enggak main kecapi. Enggak, waktu di lagu nangis itu kan bukan mau suka main kecapi waktu itu karena kebetulan dulu kan kita terbatas orang yang bisa ikutnya. Iya. Nah waktu itu kan saya pakai lilin tuh lagi nyanyi itu saya dikeliling-kelilin. Nah kebetulan bontot aja deh yang jadi lilin. Oh dibakar. Mati atau iya juriga. Iya palingan rasa itu tempat tuh bau-bau. Iya juriga kapan dia. Bontot yang jadi kacapi waktu itu. Oke. Pemainnya. Memang bontot. Memang sebetulnya di grup kita Pak ini saya bukannya membangga-banggakan grup sendiri ya. Karena saya aja bangga. Masa yang punya grupnya nggak bangga? Ada lah. Nanti aja di sana lah. Sebetulnya di anak-anak itu anak-anak mereka jadi tidak hanya Mega. Terendi udah punya anak? Udah. Oh, terus gimana tuh anak-anaknya? Anak-anaknya begini besar-besar seperti ini. Maksudnya anak-anak semua tuh di Rekak itu saya kemarin, personil Rekak, kemarin kan kecapi suling kan? Ayo kecapi ini dia. Ini kayak lah. Karena kan suling, Mas Denny kecapi, ini saxophone. Jadi mereka itu kadang ada satu momen yang karena mungkin karena terlalu jenuh ya tiap Sabtu Minggu itu anu dipainkan. Tapi kan saya mah tidak bisa kalau megang alat dan sebagainya. Jadi mereka tuh sok tuker-tuker gitu Pak. Kamu kan itu, kamu kecapi. Mana kamu kendang? Mana kamu itu gitu. Jadi seperti itu kadang-kadang
alat musik. Cek gaul nama hiji pacabakan Betul, gitu ya. Jadi saksofon bontot tidak hanya saksofon aja, tapi bisa mencapi, bisa ngadu. Oh, ngadu. Mengiring ya. Kalau kayak Mang Denny, semua alat bisa, Farah semua alat bisa. Jena, Cana juga semua alat bisa. Karena Cana kan sebetulnya perkusi kita dia di sini, tapi kan dia di kuliahnya ngambilnya kendang. Jadi memang tidak hanya terpatok kita tukang saksofon pasti bisa. Begitu. Ternyata bisa ya. Benghar ya dengan talenta Rengka. Alhamdulillah. Yang paling berjasa dalam karir Rengka Project pastilah ada dong. Supporting itu siapa? Supporter. Iya, kalau yang itu pasti selalu ada itu. Kalau untuk tim yang memilih itu yang tadi saya sebutkan sendiri ya. Yusef Yustiawan. Iya, Kang Yusef Yustiawan itu yang kecil-kecil. Yang atletis lah. Iya. Yang one pack kayak gini. Sekali yang jadi yang kotak-kotak nih. Tapi kotak-kotak nanti dihijikkan ya Allah. Selain dari orang tua emang sudah pasti supportnya dari awal juga ya, kita kan terlahir dari mereka juga. Tapi kalau untuk yang mensupport yang betul-betul di memanage semuanya anak-anak sampai bisa seperti itu ya Kang Yusef Yustiawan itu. Kalau di sini terkenalnya Kang Habib ya. Beliau juga ketua KLHJB Jabar ya. Pupu. Iya. Ya memang sudah tua. Iya. Oke, perkembangan musik dengan genre etnik collaboration seperti apa nih? Kang Bontot. Perkembangannya kalau lihat sekarang sih udah banyak ya yang main etnik itu. Cuman kita ngambilnya memberi warna tersendiri dari musiknya. Jadi kayak misalnya dari aransemennya dibedain gitu. Cuma tetap jalurnya ke situ. Memang kalau untuk grup kita keseluruhan sebetulnya perkembangan musik etnik modern itu memang yang tadi saya bilang itu nggak hanya kita kan yang ada di Jawa Barat ini nggak hanya kita aja sudah banyak sekali, tapi itu tidak menjadikan kita idolnya tapi menjadi sebuah harugergan buat kita. Alhamdulillah ternyata dengan kesenian tradisi sekarang kan meskipun dibentuk dikemas dalam bentuk yang berbeda, tidak hanya kita muslim dan sebagainya, tapi sekarang sudah mulai babalatak gitu, sudah mulai banyak grup-grup itu. Justru sebenarnya buat kita itu sendiri dengan adanya grup etnik dengan banyaknya itu tidak menjadi satu kompetisi yang hanya jadi benci, jadi merasa tersaing dan seperti apa, tapi justru menjadikan motivasi untuk kita, menjadikan motivasi. Wah, banyak nih, sudah banyak, berarti kita harus ada saatnya kita maju nih, agar maju. Kalau misalnya yang lain masih di tangga 1, karena kita di tangga 1 sudah dari dulu, ayo tuh orang coba ngalahin kedua gitu. Oke, saat ini salam dunia karena wabah corona dan Bandung juga yang tadinya sudah zona mau ke biru juga sekarang lebih ditambah lagi. Hari ini 10 Juni itu mencapai angka 962. Artinya kembalilah akan dilakukan kayaknya di checkpoint lagi nih. Nah, bagaimana di saat seperti itu kreativitas ataupun agar kita sebagai seniman tetap eksis? Nah, gimana? Ya, kalau dari saya sendiri ini kita sudah mulai menuju ke kesedihan begitu. Karena memang sebetulnya Mbak kalau untuk berbicara soal corona, untuk kita berbicara soal dampaknya ya terhadap seniman kita di Jawa Barat sangat besar sekali, karena kitanya maksudnya kan penampilannya yang berbeda, otomatis kan kalau untuk seniman agak dikurangi, bukan agak dikurangi lagi, sudah tidak boleh lagi, tapi itu juga tidak, meskipun kita sebetulnya sedih ya, karena kalau untuk bagi saya sama juga seniman itu kan untuk kita itu merupakan kerjaan kita ya, sebuah pekerjaan. Jadi ketika ada corona, kita ada di rumah, otomatis kita itu menyebabkan jadi lumlah lah, banyak seniman yang sangat lumlah. Tapi ya alhamdulillah karena kita saling support antara teman-teman semuanya, kita masih tetap alhamdulillahnya kita masih tetap
bisa apa ya, bisa berkreativitas lewat rumah masing-masing yang tadi sudah saya sebutkan, dengan misalnya ayo tuh orang bikin on yang tadi kata saya kita kegiatan kita kan sekarang sedang membenahi, kita pengen mudah-mudahan aja kita bisa kayak ya. Udah yuk kita benahi lagi biar kita ada kegiatan di rumah. Sekarang kita lagi coba jadi membuat sesuatu sedangnya membenahi begitulah ya. Jadi apa gitu nih, kita mau nampilin apa nih, kita ini lagi deh buat YouTube-nya hidup lagi gitu. Kalau dulu kan kita udahlah nggak usah kalau sekarang kita sudah memikirkan ke sana, dan alhamdulillah sudah ada beberapa juga video yang tinggal kita lakukan gitu. Oke, harapan yang belum jadi kenyataan. Kenapa? Harapan yang belum jadi kenyataan. Saya fokusnya jadi ke akuannya apa? Kalau untuk harapan, sebetulnya tadi dulu juga sudah banyak sekali yang menjadi kenyataannya, banyak yang sombong. Cuman kalau untuk saya pribadi memang ada satu yang tidak akan saya beja-beja. Kalau untuk harapan, kalau dulu kan saya pengen saya sebenarnya sudah terlaksana. Jadi kalau untuk bicara soal harapan, alhamdulillah semuanya sudah menjadi kenyataan. Hanya tinggal satu saja, itu mah rahasia saya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu lah pendamping hidup. Itu harusnya dititip. Tuh kan karena titip baik. Nanti disangkanya saya nggak payu, Bang. Padahal kan yang ke saya tuh banyak yang antri. Iya. Di TV lah. Ternyata bohong. Tapi memang kata Bontot yang tadi di luar bilang, Kang Denny generasi TTW di masa setelah konten jadi entrepreneurship, jadi pandai bisnis, jual TV, jual HP. Bukan, saya lebih ke jual beli, Bah, sekarang. Jual baju, beli nasi. Iya. jual baju, jual kostum, membeli nasi padang. Oke, baik, kita akan simpulkan. Tapi sebelumnya mungkin karena tadi bahwa Rengkak Project ini sudah punya album, barangkali mau bikin katakanlah mengapresiasi juga masyarakat ataupun netizennya Rengkak Project Fans Mania dengan memberikan sebuah giveaway yang akan diberikan. Silakan. Oh iya. Silakan ke arah kamera. Di sana ada kamera 2. Kalau tidak kuat lambaikan tangan. Saya sudah melambaikan tangan. Karena pandangan Abah tuh membuat saya terkesima. Oh iya. Membuat saya pengen lompat. Ya, untuk kawan-kawan semua, teman-teman rekan-rekan dari kawan-kawan dari Rengkak Project di luar sana semuanya, kita mau ngasih 10 ya, 10 DVD ya, 10 DVD dari album kita. Apalagi kalian semua teman-teman yang sangat menantikan karya-karya kita. Nanti kita akan bagikan 10 VCD. Syarat caranya adalah? Kenapa? Caranya? Caranya dengan memberikan komen di dengan memberikan komen di KL aja podcast. Ya, dan jangan lupa di IG juga di Facebooknya. Di subrek. Iya, di subrek. Dan jangan lupa di like. Oke. Bisa deh. Iya. Di share juga, betul sekali. Terima kasih Teh Wendy dan Kang Bontot Toilet, dan kami mengapresiasi kehadirannya. Kenapa saya kawan saya tadi apa? Kita akan simpulkan. Iya. Baik. Halo guys, netizen Sunda salam dunia, be creative or lose ya. Seni musik etnik Sunda tak akan hilang manakala para musisinya ngigelan zaman memberi teladan. Mereka sudah berkarya, tinggal Anda. Yuk bebarengan sauyunan keprokelan. Oke, ini ada sebuah apresiasi dari tim kreatif KLJB Podcast, yaitu ini prasasti sebenarnya. Iya, mohon diterima. Bisa berdiri Teh Wendy. Iya, mohon berdiri. Aduh, anakku sudah bisa berdiri sendiri. Iya. Iya, akan diabadikan oleh tim kreatif. Iya, dan nanti akan diserahkan juga oleh ketua KLJB sekaligus manajer juga.
Oke. Iya, sukses. 1, 2. Oke, Kang Abe untuk dokumentasi mohon. Iya, di paling Iya, silakan Kang Abe. Saya harus menyingkir dulu. 1, 2, 3. Siap. Oke, terima kasih untuk Teh Wendy dan Bontot mewakili personil dari Rengka Project. Silakan closing statement untuk memberikan motivasi, inspirasi maupun juga sesuatu hal yang memberikan motivasi buat netizen di sana. Kalau untuk saya pribadi, kepada kawan-kawan saya di sana, jangan lupa terus berkreatif dalam apa sih namanya, dalam ranahnya, jangan hanya apa ya, tetap bantu dong Pak. Saya masih suka ugaan dulu kalau berbicara sama kamera begini teh. Pada intinya teruslah berkarya, teruslah berkreatif, teruslah berkreativitas pada ranahnya, dan jangan berhenti sampai di sini saja. Juga mari kita sama-sama udah memulai budaya Sunda Sadana begitu. Oke, terima kasih sekali lagi Teh Wendy dan Bontot. Rengka Project terus maju, sukses selalu, dan salam sauyunan Hurip Sunda.